iPad Pro. Ini adalah sesuatu yang nggak bakal saya beli sebetulnya. Tapi akhirnya saya beli juga. Mau tahu kenapa? Langsung aja simak videonya. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini, dan kali ini kita akan membahas kenapa akhirnya saya beli iPad Pro M2 ini ya. Oke, jujur saya ini paling nggak suka dengan yang namanya iPad atau Apple Watch. Karena menurut saya itu adalah dua produk yang nggak akan saya gunakan dalam hidup saya. Ya, saya nggak ada keinginan ya untuk membeli iPad ataupun Apple Watch dengan seri apapun. Entah itu iPad Pro, entah itu Air, atau biasa, atau mini. Ya saya nggak ada keinginan tentang hal itu. Nah, tetapi kenapa akhirnya saya membeli yang iPad Pro M2 ya? Seperti yang kalian lihat ini. Nah, pertama-tama saya ingin memulainya dulu dengan alasan kenapa saya membeli iPad Pro yang M2 ini. Oke, yang pertama adalah tentu saja timing. Waktu timing yang sangat tepat. Ya, sebetulnya istri saya itu adalah sebuah ilustrator dan ingin banget ya punya device yang bisa mengembangkan skill desainnya. Entah itu menggambar, entah itu Photoshop, entah itu ya pokoknya desain-desain grafis gitulah ya. Nah, tetapi setelah saya pikir-pikir, jika saya beli MacBook ataupun iMac, hal mendasar dari sebuah ilustrator atau desain grafis yang menggambar itu tidak akan terasah lebih jauh, guys. Nah, akhirnya setelah saya menunggu dan akhirnya saya melihat ada iPad Pro M2 yang keluar di tahun 2022 akhir dan memiliki fitur yang sangat esensial banget ya untuk sebuah ilustrator, yaitu adalah Apple Pencil Hover. Ya, Apple Pencil Hover ini menurut saya adalah fitur yang paling bagus, yang sangat penting banget digunakan untuk menggambar. Karena dari dulu kelebihan yang ada di alat-alat gambar lain yang udah ada secara digital itu adalah hovernya ya. Jadi kalau kalian mengarahkan stylusnya itu bisa terlihat sesuatu dulu sebelum ilustrator tersebut menggambar. Dan akhirnya Apple pun memberikannya di iPad Pro M2 ini. Ya, hanya di iPad Pro M2 ini, tidak ada di iPad yang lain-lain. Mungkin setelahnya nanti akan muncul di iPad yang baru ya guys. Tapi untuk saat ini hanya ada di iPad Pro M2. Dan menurut saya ini adalah timing dan waktu yang sangat tepat untuk membeli sebuah device yang dapat digunakan oleh istri saya secara baik. Dan ini juga merupakan salah satu alasan kenapa saya membeli spesifik yang M2, bukan yang M1. Karena menurut saya yang M1 pun itu udah cukup overkill ya untuk sebuah tablet, chipnya itu udah cukup overkill. Tapi untuk M2 ini, itu dia karena ada spesifik fitur Apple Pencil Hover ini yang membuat saya memutuskan untuk membeli yang versi iPad Pro M2 ini guys. Nah, sekarang kita lanjut ke alasan yang kedua. Kenapa baru 12 tahun iPad muncul, akhirnya saya juga memutuskan untuk membeli iPad. Alasan yang kedua saya ini didasari dari hal performa. Kalau dari 12 tahun yang lalu, iPad itu kan ya kalian tahu sendiri lah ya. Kira-kira hanya bisa untuk entertainment. Baca komik, browsing, nonton YouTube, nonton video, mendengarkan musik, nyantai. Pokoknya segalanya untuk entertainment itu lebih enak karena layarnya lebih besar. Ya untuk baca buku juga lebih enak dan lain-lain lah. Pokoknya sekitar entertainment saja. Nah, tapi sejak Apple merilis iPad Pro pada tahun 2018, itu mereka juga mengatakan bahwa ini juga bisa untuk kerja. Dan setelah berkembang sampai tahun 2022, akhirnya Apple ini merilis sebuah iPad yang menurut saya ini adalah evolusi terakhir dari bentuk iPad Pro yang seperti ini guys. Mungkin setelah
ini iPad Pro ini akan memiliki desain yang lebih baru. Jadi untuk desain yang seperti ini, menurut saya iPad Pro ini adalah evolusi terakhir dan merupakan evolusi yang paling maksimal ya. Jadi kalau dari segi performa, dari segi fitur dan lain-lain itu, ini sudah mencapai tahap maksimalnya. Dan tentu saja semua yang ada kejelekan di sebelum-sebelumnya itu semuanya teratasi di iPad Pro M2 ini guys. Jadi dari segi performa, kecepatan, lalu juga ease to use-nya, aplikasinya, semuanya itu sudah bisa digunakan di sini. Dan menurut saya sekarang iPad itu tidak hanya untuk entertainment saja ya guys. Karena ini adalah device serba bisa dan juga device paling nanggung. Karena kalau kalian sebetulnya sadar, iPad itu sebetulnya kan iPhone yang lebih besar dan juga MacBook yang lebih kecil ya. Jadi dia adalah di tengah-tengahnya dan dia tidak bisa mengerjakan lebih baik daripada MacBook dan juga menurut saya sendiri juga udah coba gitu ya untuk mengedit video dengan menggunakan iMovie di iPad Pro M2 ini. Dan aplikasinya itu beda dengan iMovie yang ada di MacBook. Jadi untuk beberapa hal itu bahkan membuat saya frustasi dalam menggunakan iMovie untuk edit video di iPad. Sehingga saya nggak bisa pakai banget ya. Jadi saya langsung nggak tahan, saya nggak bisa pakai. Lalu saya coba install aplikasi Pro yang baru muncul di iPad Pro M2 ini. M1 juga bisa sih, tapi mereka mengatakan bahwa performa di M2 ini lebih bagus, yaitu adalah DaVinci Resolve 18. Dan setelah saya coba untuk mengedit video di DaVinci Resolve 18 itu, wah, ternyata performanya benar-benar mirip dengan MacBook guys. Kecuali mouse-nya itu ya. Jadi mouse dan saya menggunakan keyboard wireless juga. Mouse-nya itu saya nggak serak dengan mouse-nya yang ada di iPad Pro karena bundar-bundar kecil gitu ya. Saya kebiasaan dengan mouse yang tanda panah gini, entah kenapa. Tapi ya mau gimana lagi, saya ingin membuktikan bahwa apakah iPad Pro M2 ini bisa dipakai untuk mengedit video dan ternyata jawabannya bisa. Kenapa saya nggak menggunakan LumaFusion yang katanya paling bagus itu? Karena ya saya harus membayar ya. Lalu apalagi alasan saya? Oke, saya alasannya adalah ini tablet bukan untuk kerja dan entertainment juga, tapi juga bisa menjadi layar eksternal. Dan bahkan bisa menjadi komputer yang jika disambungkan ke monitor itu juga bisa menjadi layar eksternal dari iPad Pro ini. Jadi kalau kalian bawa satu device ini bisa jadi layar eksternal dari MacBook ya. Lalu juga bisa menjadi komputer yang kalau kalian sambungkan ke layar, itu layarnya bisa menjadi external display dari iPad Pro ini. Jadi ini bisa jadi kayak komputer mini yang bisa dibawa gitu ya. Dan untuk performanya itu bener-bener kenceng banget. Pokoknya ini kayak apa ya, device palu gada, apa yang lu mau gua bisa, tapi device yang juga bener-bener nanggung banget. Karena kalian berekspektasi bisa melakukan banyak hal dengan sempurna, tapi nggak semua aplikasinya itu sekarang bisa melakukan hal itu gitu ya. Jadi sebetulnya dia memiliki performa yang sama dengan MacBook Air M2, tapi aplikasinya membatasi hal itu. Aplikasi yang diberikan oleh Apple saat ini di iPad ini itu belum maksimal. Jadi mereka memaksimalkan dengan touchscreen dan juga Apple Pencil-nya. Tapi mereka tidak memaksimalkannya dengan keyboard dan juga mouse. Sampai ada yang DaVinci Resolve 18. Karena menurut saya DaVinci Resolve 18 ini capable banget untuk digunakan dengan menggunakan keyboard dan mouse layaknya seperti yang di MacBook Pro. Nah, jadi alasan saya itu adalah yang kedua itu. Dan yang ketiga tentu saja adalah karena ini sudah mencapai tahap evolusi yang paling akhir menurut saya, yang patut saya coba dan memiliki iPad OS yang cukup wow ya, untuk dioprek-oprek gitu ya.
Jadi saya memutuskan untuk beli juga sebagai alasan saya perbandingan antara tablet Android yang saya sangat suka banget karena untuk entertainment mantep banget ya. Dan juga tablet dari Apple, yaitu iPad ini. Karena seumur hidup saya nggak pernah mencoba iPad, saya nggak pernah coba untuk beli sendiri. Saya coba punya teman saya juga, ya ini cuma tablet, apa bedanya dengan tablet Android gitu ya. Mempunyai performa yang wow, tablet Android yang juga memiliki performa yang nggak begitu wow, juga bisa memainkan video, nonton Netflix, YouTube, baca komik, baca buku, itu semuanya bisa dilahap dengan mudah. Nggak perlu M2 chip, tapi chip-chip yang murahan biasa aja udah bisa. M2 chip ini menurut saya terlalu overkill. Jadi ya saat ini karena dia udah mencapai tahapan yang paling sempurnanya dari sebuah tablet iPad Pro, saya pengen banget ya untuk testing-testing, mencoba-coba tablet dari iPad Pro ini. Oke, mungkin ya konten hari ini tuh cukup sampai di sini. Karena saya akan memberikan konten-konten dari iPad Pro M2 ini ke depannya di video-video yang lain. Tentunya first impression saya, terus juga ada unboxingnya, lalu juga ada reviewnya pada akhirnya. Dan kira-kira apa aja aksesoris yang saya beli untuk iPad Pro M2 ini. Itu semuanya ada di video saya yang lainnya. Jadi video saya yang hari ini cukup sampai di sini aja. Please like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi tentang video kali ini guys. See you guys di video selanjutnya. iPad Pro ini berat juga ternyata guys. Nggak seenteng yang saya kira. Tapi beratnya ini dari casingnya. Kalau nggak ada casing, ringkih. Kalau ada casing, berat banget. Bingung kadang saya harus gimana.